أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tidak ada orang yang tidak mau sukses, Pak. Saya rasa semuanya pastinya pengen sukses, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya rasa itu lumrah, wajar, sangat wajar sekali kalau orang kemudian menginginkan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Bahkan secara definitif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Pak, setidaknya melalui baris-baris doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kan bagian dari isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua kebahagiaan yang ingin kita capai, kebaikan yang kita capai dunia dan akhirat. Bahkan Al-Quran menegaskan, Pak, boleh wabtagi fima ataka daral akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi sangat seimbang, sangat adil, sangat proporsional agama kita. Jadi sukses itu betul-betul memang dianjurkan dan dijadikan sebagai target kita sebagai umat muslim. Nggak boleh ada orang gagal, Pak. Jadi sebetulnya kalau bicara muslim, kalimat muslim itu sudah mencukupkan dirinya untuk menolak kegagalan. Ya, tidak usah kemudian tambahan-tambahan lagi, Pak. Menjadi seorang muslim itu menjadikan dia orang yang anti gagal dalam banyak hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena kalau kita berkaca kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kegagalan. Kita mulai dari dakwah Nabi, misalkan sejak beliau mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai beliau akhirnya wafat, itu tidak ada kegagalan dalam hidup beliau. Tidak ada kegagalan. Walaupun ada 1, 2, 3 hal yang membuat beliau hatinya terluka, itu lain persoalan. Tapi nggak ada yang gagal. Dakwah Nabi tidak gagal. Walaupun ada beberapa keluarga Nabi dalam konteks paman, ya, itu tidak menerima dakwah Nabi. Tapi itu bukan kegagalan, Pak. Dalam kacamata dakwah itu bukan kegagalan. Ada orang yang didakwahi, kemudian yang didakwahi tidak mau ngikut, Pak, tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan kegagalan. Sama hanya seperti Nabi Nuh alaihi salam punya istri, punya anak yang keluar daripada aturan yang seharusnya, itu tidak gagal. Tidak ada kegagalan dalam konteks para nabi alaihi wassalam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena kita harus sukses, Pak, termasuk juga dalam urusan-urusan yang kategorinya ukhrawi, misalkan kayak puasa Ramadan, maka kita punya sedikit penekanan ini bahwa Ramadan kita pun harus sukses. Tapi yang jadi pertanyaan, Pak, how to get, bagaimana cara mendapatkan kesuksesan tersebut. Kalau orang, Pak, pengen makan, dia harus punya beras, harus menanak nasi. Kalau orang pengen punya bakwan, ya harus digoreng, Pak, bukan direbus. Jadi ini bagian dari cara Allah Azza wa Jalla memberikan kesuksesan. Ya, jadi jangan direbus, Pak, digoreng aja kalau gorengan. Kalau direbus bukan gorengan namanya. Bikin bakwan ini, kalau bikin yang lain bolehlah direbus. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah yang dibangun. Kalau orang punya sesuatu target, dia harus punya ongoing prosesnya, ya. Kalau pengen nasi, ya harus masak, ada berasnya, ada airnya, ada rice cookernya. Kalau orang pengen bakwan, ya harus punya bumbunya, harus punya wortelnya, harus punya kolnya, terigunya, minyak gorengnya, semuanya harus ada. Baru kemudian sampai pada yang namanya jadi makanan, Pak. Sukses juga sama, Pak. Sukses itu punya unsur-unsurnya. Punya unsur-unsurnya. Supaya unsur-unsur ini terpenuhi, bagaimana agar targetnya tercapai. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini beberapa anasir atau unsur-unsur untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang pertama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini poin yang pertama adalah keyakinan, Pak, bahwa
puasa Ramadan dengan segala macam atributnya itu mudah. Biasakan punya pemahaman bahwa ibadah yang dilakukan itu ibadah yang mudah, Pak. Jadi jangan sampai dulu kena beban psikologis, waduh puasa nih, mana kerja, mana ini, mana itu, wah betuluan. Yakini dulu bahwa ibadah itu mudah urusannya. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, inna dina yusrun, agama itu mudah, nggak ada yang susah. Tidak ada satupun syariat agama yang Allah tetapkan itu kemudian susah, itu nggak ada, Pak. Saya pastikan itu. Kalau ada itu mengada-ngada namanya. Kalau ada yang bilang ada, wah ada saat itu syariatnya susah, mengada-ngada tuh Pak pasti. Karena tidak ada satupun syariat yang memberatkan bagi umat manusia, tidak ada, Pak. Satupun. Hatta yang paling horor sekalipun, kayak misalkan kisos, kayak misalkan potong tangan, kayak misalkan rajam, itu tidak berat, Pak. Tidak berat. Kenapa? Karena hal-hal yang tadi disebutkan, Pak, kisos, potong tangan, rajam, itu hanya akan terjadi kalau ada pelanggaran. Nah, kalau Bapak Ibunya tidak melanggar, nggak ada hukum itu, Pak. Tidak ada yang mencuri miliaran, yang nggak akan ada potong tangan. Tidak ada yang membunuh tanpa alasan, tanpa sebab. Tidak ada yang namanya kisos. Tidak ada yang berzina, yang sudah menikah. Tidak ada rajam, Mbak. Kan mudah itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang susah, Pak. Itu kan akibat. Hukum-hukum tadi adalah reaksi manakala muncul sebab-sebabnya. Nggak ada sebab, nggak ada hukum. Makanya dalam kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru bi'illatihi. Hukum itu ada, hukum itu lahir dengan sebabnya, Pak. Sebabnya nggak ada, hukumnya nggak ada. Sederhana itu hukum itu. Ya kalau tidak mau ada kisos, ada potong tangannya, jangan ada aktivitas membunuh dan mencuri, kan selesai. Jadi sebetulnya mudah, Pak, dan sangat manusiawi. Kalau ada yang protes, Ustadz manusiawi gimana? Orang membunuh, dibunuh lagi. Masa dibunuh lagi? Kan itu tidak manusiawi. Saya nggak ngerti logika ini, Pak. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Masyarakat kita nih, ada orang membunuh, terus dibunuh lagi. Yang membunuh ini dianggap tidak manusiawi pengadilannya. Ini logika paling aneh, Pak. Kenapa? Saat dia bilang tidak manusiawi kepada pembunuh yang akan dikisos, kenapa dia tidak bilang tidak manusiawi kepada korbannya? Kan sebelum dia dibunuh oleh pengadilan, kan dia sudah bunuh orang, Pak. Tapi kenapa orang yang dibunuh ini tidak dibilang tidak manusiawi? Kenapa waktu dia membunuh orang ini atau korban ini tidak disebut tidak manusiawi? Ada orang mencuri miliaran, Pak, dihukum cuma 2 tahun. Maaf. Ada di negeri Wakanda itu. Kan harusnya potong tangan, Pak. Terus kita bilang enggak manusiawi, masa potong tangan? Waktu dia mencuri, Pak, miliaran, itu manusiawi tidak? Dia mencuri miliaran itu manusiawi tidak? Kenapa kita bisa berpikir manusiawi, tidak manusiawi terhadap aktivitas potong tangannya, tapi kok jadi tidak jadi manusiawi ketika dia mencuri miliaran rupiah? Kan ini logika paling aneh, Pak. Kita punya logika manusiawi di sini tapi tidak manusiawi di sana gitu, Pak. Ini alasan saja kan ujung-ujungnya. Di zaman Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan dari kalangan Bani Makhzum mencuri, Pak. Kemudian ada sahabat, Pak, minta dispensasi. Rasul, itu perempuan Bani Makhzum. Nabi diam saja. Kalau boleh si Rasul jangan dihukum potong tangan. Nanti takutnya menimbulkan riak-riak politik yang tidak sehat. Nabi diam saja. Itu terus sahabat itu terus ngorek-ngorek Nabi lah. Sampai akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binti Muhammad, lau Fatimah binti Muhammad syaraqat mencuri, laqata'tuha, saya akan motong tangannya." Tidak ada urusan itu. Itu zaman dulu, Pak, beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang nggak bisa begitu, beda lagi dunianya.
Tapi saya ingin tegaskan bahwa agama Islam itu mudah dan sangat manusiawi. Justru adanya hukum tadi memberikan efek jera, dan itu paling manusiawi, Pak. Cuman kan untuk sampai pada perangkat hukum ini harus ada lembaga negara, Pak. Nggak bisa nggak pakai lembaga negara. Nggak bisa kita main hukum potong tangan, ada orang nyuri potong tangan, nggak bisa. Semuanya harus melalui lembaga negara, peradilan yang sangat resmi dan formal. Jadi kalau kita nggak punya, ya sudah, beginilah keadaannya, Pak. Pencuri di kita tidak punya efek jera sama sekali. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sekali lagi bahwa agama ini mudah, itu yakini dulu, Pak. Jangan sampai ada pemahaman agama itu susah. Sholat itu mudah, puasa itu mudah, haji itu mudah, semuanya itu mudah, Pak. Kenapa? Karena pasti bisa kita lakukan, terjangkau oleh kemampuan kita. Kalau kemudian tidak mampu mengumpulkan uang untuk ibadah haji, nggak usah haji. Kalau memang tidak mampu untuk berzakat, tidak usah zakat. Kalau tidak mampu sholat sambil berdiri, nggak usah berdiri. Kalau tidak sanggup sambil duduk, nggak usah duduk, Pak. Kurang mudah apalagi agama ini. Ustadz, saya nggak bisa puasa, nggak usah puasa. Asalkan tidak bisanya gara-gara faktor yang syar'i, Pak. Kalau malas malah persoalan itu. Nggak puasa karena sakit, ya nggak usah puasa, nggak usah maksain. Safar, nggak usah puasa kalau emang betul-betul sangat tidak memungkinkan puasa ketika safar, selesai. Itu saking mudahnya, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kewajiban-kewajiban bisa Allah tunda kalau memang itu memberatkan bagi umatnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ramadan kita itu sudah melalui proses keringanan dari Allah, Pak. Saking Allah maha baiknya ini, Ramadan kita itu sudah melalui proses keringanan, Pak. Ramadan yang kita lakukan hari ini, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, awal mula Ramadan, awal mula apa itu dimulainya habis isya puasanya, bukan habis subuh. Jadi waktu Nabi SAW bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah mendapatkan perintah puasa dalam kurung Al-Baqarah 183, Nabi Allah Muhammad memulai puasanya di bulan Ramadan itu start puasanya dari Isya, Pak, bukan dari subuh. Dari Isya, bukan dari subuh. Jadi puasanya sehari semalam. Itu puasa di zaman dulu, Pak, zaman Nabi SAW. Nggak ada sahur, Pak. Jadi langsung Isya, puasa, ketemu maghrib baru buka. Jadi boleh makan minumnya hanya dari maghrib sampai Isya. Boleh makan, boleh minum, boleh aktivitas suami istri, tapi dari maghrib sampai Isya. Setelah itu puasa lagi. Itu puasa zaman dulu. Ada yang sanggup nggak, Pak? Puasanya dari Isya. Ada yang mau nyobain, Pak? Ya mirip-mirip mati geni lah itu. Mati geni itu. Mirip-mirip lah itu. Maghrib ketemu maghrib, ini Isya ketemu maghrib lah itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, terus kenapa dirubah, Pak? Karena ada kasus. Ini Masya Allah, jadi kasus saja bisa memberikan kemudahan bagi kita, Pak. Coba bayangkan kalau nggak ada kasus itu. Ada sahabat namanya Qais bin Shirman atau Qais bin Shirmah. Beliau, Pak, puasa dari Isya sampai maghrib. Isya puasa lanjut, Pak. Subuh puasa. Duha atau paginya dia pergi ke ladang, ke kebun, karena dia orang Ansor, Pak. Dia orang Ansor, dia punya kebun kurma, ya dia ngurusin kebun, Pak. Di kebun dia kerja, namanya orang kebun lah ya, kerjanya kerja kasar, Pak. Pulang-pulang menjelang maghrib, nyampe rumah menjelang maghrib belum ada makanan satupun, Pak. Ketika sudah tahu nggak ada makanan, Qais bin Shirmah ngomong ke istrinya, "Neng, nggak ada makanan ini." "Oh iya, Bang, bentar saya belanja dulu." Istrinya keluar beli makanan. Qais bin Shirmah di rumah sendirian karena capek, Pak, lelah yang sangat yang beliau alami, tertidur. Bangun-bangun habis Isya. Berarti waktu buat makannya lewat. Waktu buat makannya lewat. Karena waktu makan cuman maghrib sampai Isya. Tidur sebelum maghrib, bangun-bangun habis Isya, Pak. Berarti Qais bin Shirmah harus melanjutkan puasa. Qais bin Shirmah lanjut puasa, Pak. Nggak buka puasa dulu. Kenapa? Karena kelewat. Lanjut puasa. Malam-malam, subuh-subuh, pagi ke kebun lagi, Pak. Di kebun lagi, beliau kerja lagi, berarti sudah puasa 2 malam 1 hari. 1 hari lebih lah.
Ketika lagi kerja di kebun, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Qais bin Syirmah pingsan. Dibawa ke rumah istrinya, ditanya-tanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata isinya begini. Singkat cerita, turun ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas, dan malam hari di malam Ramadan itu dibolehkan melakukan aktivitas suami istri. Lanjutan ayatnya Pak, wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, dan di waktu malam boleh makan, boleh minum sampai datangnya waktu subuh. Maka silakan perhatikan Pak kalimat Qur'annya, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Berarti kalau dihalalkan sebelumnya diharamkan, makanya dihalalkan Pak, karena tadinya diharam. Kalau Ustadz diharamkan malam-malam karena dulu puasanya dari malam, Mbak. Jadi agama kita sudah sangat mudah Pak. Ini Ramadan kita saja itu sudah diskon 50% Pak. Yang tadinya siang dan malam kini cuman siang doang Pak. Kurang baik apa coba Allah? Agama ini mudah Pak. Udah dikasih diskon 50%, masih banyak orang yang kagak puasa. Kan kebangetan Pak. Harus dikasih apa lagi sama Allah? Ini kemudahan sudah tingkat tinggi Pak itu. Gak ada agama yang lebih mudah daripada ini. Masih juga mangkir Pak. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pak menambahkan formulanya. Nabi nambahin Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tujuan supaya bisa kuat Pak ketika puasa, stabil ketika puasa. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Sampai ke sahur-sahurnya Pak Nabi fikirin. Saya kasih ilustrasi Pak, Orang kalau sahur jam 1 dini hari, atau sahurnya jam 10 malam, atau sahurnya jam 8 pagi, jam 8 malam, itu tingkat puasanya agak beresiko. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahurnya diakhirkan. Kenapa harus sahurnya diakhirkan? Biar lebih kuat untuk menghadapi puasa satu siang itu Pak. Bahkan kata Nabi, kalau nggak punya makanan, atau nggak cukup makanan, atau nggak cukup waktunya, maka sempatkan untuk minum. Kenapa? Karena air Pak, di bulan Ramadan ini menjadi tantangan terbesar daripada makanan. Orang lebih susah nahan haus daripada nahan lapar. Sampai Nabi mikirin Pak, apa yang paling spesifik, paling potensial untuk menunjang puasanya? Minum. Kata Nabi, sahur, walaupun hanya dengan segelas air. Masya Allah Pak itu. Sedetail itu Pak aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita nyaman puasanya Pak, biar nyaman dan biar mudah Pak. Biar mudah. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pak menegaskan agama ini agama yang mudah. Maka kata Nabi, jangan suka diberat-beratin Pak. Kalau sudah mudah jangan dipersulit. Jangan kayak orang negeri mana kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah Pak? Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Itu logika Nabi Pak, dan itulah logika agama Islam, permudah urusan orang. Maka di lain hadis, di lain kesempatan Nabi menyampaikan, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Maka dakwah itu mengajak Pak, bukan bikin orang terusir dari dalam dunia dakwah. Ajak. Bikin orang tertarik, bikin orang nyaman, bikin orang happy Pak dengan dakwah. Jangan bentar-bentar ditakutin mulu, neraka. Tapi Pak, ini ada tapinya Pak. Memang nakut-nakutin orang pakai neraka itu lebih efektif Pak. Lebih efektif karena lebih menimbulkan rasa takut. Padahal dakwah bukan cuma nakutin Pak, dakwah itu basyiru, kasih kabar gembira. Kok jadi nakut-nakutin dakwah?
Kasih kabar gembira, Pak. Kasih orang optimisme. Kasih orang kesiapan untuk menghadapi kenyataan. Itu dakwah. Jangan dibikin takut, dibikin sulit. Ya Allah, kita sudah keluar daripada kaidah Quran itu kalau mempersulit orang. Orang dalam bahasa Al-Quran, misalkan Al-Baqarah Pak 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan, Pak. Itu kata Allah, Pak. Dalam surat Al-Maidah Pak ayat 6 di ujung-ujung ayatnya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah menghendakinya kemudahan. Ini kan bahasa hadis, bahasa Quran, Pak. Berarti ini menegaskan Islam itu agama mudah, jangan dipersulit, Pak. Kasih kabar gembira dulu. Orang belum tentu senang sudah ditakut-takutin, senang kagak takut iya, Pak. Kasihan orang itu. Sudah hidupnya susah, dibikin susah, Masya Allah. Tapi kan ada Ustaz ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman ada, Pak. Tapi kapan itu disampaikan? Ya buka dulu dong asbabul nuzul, asbabul wurud, biar kita paham kapan ancaman itu Nabi sampaikan, kapan ancaman itu Quran sampaikan. Jangan ujuk-ujuk baru ketemu langsung diancam, Pak. Bapak masuk neraka, Pak. Dibakar, Pak. Aduh. Ya orang takut, Pak, horor. Agama Islam ngeri begini, ujung-ujung dibakar. Yang kebayangkan kayak sate, Pak, itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka agama itu harus digambarkan dengan mudah. Jangan dipersulit, Pak. Biarkan agama ini diterima oleh orang sesuai hakikatnya, tanpa improvisasi orangnya. Jadi ustadz, kiai jangan terlalu mengimprovisasi agama, Pak. Agama ini punya ruh, agama ini punya jati diri, agama ini punya value. Biarkan itu difahami sebagaimana mestinya. Jangan diimprove. Kalau kata Quran mudah ya bilang mudah. Kalau kata agama gampang ya gampang, Pak. Jangan dibikin sulit. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan ini harus diyakini dulu, Pak. Agama Islam itu mudah. Puasa Ramadan gampang, Pak. Gampang. Ustaz kadang-kadang berat. Yang berat bukan di Ramadannya, Pak. Saya ulang, yang berat bukan di Ramadannya. Ramadan cuma sebulan, Pak. Kita 11 bulan nganggur itu. Sholat cuma 5 menit, Pak. Paling banter 7 menit. Paling singkat 3 menit, Pak. Buru-buru 2 menit. Ini kalau buru-buru, Pak, 2 menit. Masih dibilang susah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mudah, Pak. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Yang bikin susah itu bukan syariatnya, Pak. Ini yang bikin susah, Pak, nih. Hati kita yang bermasalah, Pak. Saya kasih ilustrasi saja, Pak. Ada orang sakit, Pak, demam. Rasa mulut nggak berasa, pahit semuanya, Pak. Oh, demam rasanya pahit semua lah. Penciuman hilang. Lengkap sudah ya. Dikasih makan ayam bakar, Pak. Dikasih makan ikan goreng. Jangan goreng lah, susah. Ya, ikan rebus, Pak, itu. Ayam bakar, ikan rebus, Pak. Dikasih gituan, Pak. Orang sakit nih, orang sakit, Pak. Rasanya apa? Ya namanya orang sakit, Pak. Dikasih ikan bakar pun, dikasih ayam bakar pun tetap gak berasa enak. Yang masalah bukan ikan, bukan ayamnya, Pak. Yang bersangkutan sedang sakit, itu masalahnya. Jadi yang berat bukan di syariat, Pak. Yang berat di sini, yang bikin berat tuh kita, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu banyak faktor, banyak faktor. Ini di antara faktor, tapi ini banyak, ya, banyak faktor. Di antara yang bikin berat melakukan ibadah adalah ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi. Itu bikin berat pada dalam ibadah. Ada cerita, Pak, tapi ini cerita ya, saya belum bisa validasi datanya, ini cerita saja. Ada orang, Pak, yang bisa tawaf 1000 putaran.
Ceritanya begitu Pak, ini cerita. Ada orang bisa tawaf 1000 putaran Pak, 1000. Kuat fisiknya. Akhirnya ada orang-orang yang mungkin sama-sama kualitas ruhiyahnya sama Pak, diliatin. Wah ini 1000 nih tawafnya. Diajak ngobrol Pak. Dan yang tahu dia tawaf 1000 cuman dia doang gitu, yang ngajakin ngobrol. Dites Pak, yang tawaf 1000 ini dites. Dikasih makanan syubhat. Bukan haram Pak, dikasih makanan syubhat. Ini dalam rangka ngetes Pak ya, makanya ceritanya belum bisa divalidasi. Ini ceritalah. Singkat cerita Pak, setelah makan makanan syubhat, karena yang nerima makanan nggak tahu menau lah, dan juga tidak ada usaha untuk mengkonfirmasi. Masa juga kita nanya, Bapak ini makanan syubhat atau tidak, kan nggak mungkin juga Pak. Kalau kita disuguhin orang kan nggak mungkin nanya begitu. Singkat cerita Pak, tawafnya cuma 500 putaran, turun jadi 1000, dari 1000 jadi 500. Kata yang ngasih makanan berhasil nih. Besoknya lagi Pak dikasih makanan haram. Hanya kuat beberapa putaran saja Pak itu. Gak nyampe ratusan, hanya kuat beberapa putaran saja. Setelah ngobrol lagi, setelah semua proses ini terjadi, ngobrol lagi, baru dikasih tahu makanan itu haram, makanan itu syubhat. Maka kata yang makan, saya tahu. Saya lagi dites ini, makanya kelihatan dalam tawaf saya nyusut Pak, kekuatannya nyusut. Saya rasa gitu juga Pak, kenapa kita nggak bisa tahajud lama-lama, tidak betah dalam ibadah. Yang masalah bukan syariatnya Pak. Coba ditanya lagi, kira-kira ada yang salah nggak di kita? Kenapa kok kemudian aktivitas ibadah begitu susah dilakukan, padahal gampang Pak, sangat gampang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu diantara gambaran bahwa agama itu mudah dan akan sulit kalau memang kitanya yang persulit diri, dan diantara yang bikin sulit itu ternyata sesuatu yang haram yang kita lakukan. Itu yang pertama Pak, bahwa agama Islam itu ajaran agamanya mudah. Yakini itu, fahami itu, bangun mindsetnya mudah. Ramadan mudah, dan seluruh perangkat atribut Ramadan semuanya mudah Pak, semuanya mudah. Taraweh itu mudah Pak, cuman 11 rakaat. cuman 11 rakaat Pak. Ustadz kalau nggak sempat 11 rakaat boleh kurang? Boleh Pak. Syarat minimum taraweh 1 rakaat. Itu minimum 1 rakaat doang Pak. Bapak pulang dinas jam 11 malam. Taraweh di masjid udah nggak ada Pak. Sholat sendirian agak kurang semangat ini. Maklum pulang kerja capek Pak, beneran capek. Sholat 1 rakaat, halas, selesai itu hukumnya. Kalau memang tidak bisa lebih daripada 1 rakaat. Ustadz saya bisa tambahin dikit, 3. Jadi usahakan pilih yang ganjil Pak. Ustadz tambahin lagi ya, dikit lagi nih masih kuat lah fisik, 5 boleh Pak. Ya apalagi 11. Terus berapa jumlah maksimumnya sholat malam Pak? Kalau minimalnya 1 rakaat, kalau maksimum berapa Pak? Sholat malam. Maksimumnya. Berapa? Maksimumnya berapa? Maksimum sholat malam Pak tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Nggak ada pembatasan, maksimumnya nggak ada. Silakan Bapak Ibu cari, cek ya, dalil secara lisan berapa batasan sholat malam. Pasti nggak nemu. Yang ada itu kebiasaan Pak yang jadi dalil. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu biasa sholat malam 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu kebiasaan Nabi Pak, bukan pernyataan Nabi. Adapun kalimat pernyataan Nabi berkaitan dengan jumlah rakaat salat malam tidak pernah ada. Yang adapun Nabi cuma bilang salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai kapan? Ya semampunya Bapak Ibu. Yang penting dilakukannya di waktu malam, namanya juga sholat malam. Habis isya menjelang subuh, silahkan. Itu sholat malam. Jadi nggak ada batasan. Makanya kayak Ibnu Qudamah, Pak. Ibnu Qudamah ini dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, Lataiful Ma'arif. Ibnu Qudamah ketika malam nisfu Sya'ban itu sholatnya 100 rakaat, Pak. 100 rakaat sholatnya.
Ibnu Qudamah. 100 rakaat Pak, di malam nisfu Sya'ban. Salat apa yang dimaksud? Ya salat malam Pak. Salat apa lagi? Kan dilakukannya di waktu malam. Hanya pas bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Itu Ibnu Qudamah Pak. Seorang madhab Hambali, beliau salat 100 rakaat di waktu malam. Imam Malik Pak, salat malamnya berapa rakaat? 39 rakaat. Itu Imam Malik. Dan Imam Malik Pak melakukan itu berdasarkan kepada ahlul Madinah, kebiasaan orang-orang Madinah. Berarti Imam Malik melihat orang-orang Madinah yang notabene sahabat, notabene tabi'in, notabene anak-anaknya sahabat, cucu-cucunya sahabat, salat malamnya lebih dari 11 rakaat. Itu contohnya Pak. Jadi silakan memilih sholat malamnya, mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, mau 11, mau 23, mau 39, 51, 75, 77, silahkan. Sah-sah saja itu. Mau berjamaah di masjid lebih bagus Pak, mau sendiri-sendiri juga silahkan, berjamaah di rumah dengan anggota keluarga monggo Pak. Itu rumusannya sangat bebas. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka mudahkan dulu Pak, mudahkan dulu. Jangan sampai terbebani, waduh harus tarawih 11 rakaat, ini ya berat ya, pulang kerja malam ya capek, ya udah ambil 1 rakaat selesai Pak. Lebih baik 1 rakaat khusyuk dan berkualitas atau 11 tapi tidak khusyuk Pak. Lebih bagus 11 tapi khusyuk ya, atau 2, 3 Ya tapi kalau dipilih Pak, ya 1 sajalah khusyuk kan dulu itu. Maksimalkan, tapi maksimal itu Pak. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan, kalau emang gak sempat untuk bisa banyak rakaatnya, 1 rakaat khalas, maafi muskilah. Kata Nabi SAW, sholatlah 1 rakaat saja, selesai. Jadi jangan dipersulit gitu Pak, jangan dipersulit. Biarkan mudah saja. Syukur-syukur memang bisa maksimal gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang berikutnya Pak. Tilawah Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 185 Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya dulu Pak, saya tanya dulu. Ramadan itu mulia sehingga Quran turun di dalamnya, atau gara-gara Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan jadi mulia? Yang mana yang betul? Yang mana Pak? Bismillah. Alhamdulillah. Ramadan mulia, Quran turun di dalamnya, atau karena saking mulianya, karena Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi mulia? Beda ya Pak ya? Yang mana yang pas? Ramadannya mulia duluan atau gara-gara Quran jadi mulia gitu Pak? Saya agak berbeda dengan ustadz yang lain Pak ya. Boleh kan beda namanya? Nggak harus sama Pak. Ada ustadz lain yang bilang Quran itu menjadi sebab kemuliaan Ramadan. Malamnya jadi mulia, malam Lailatul Qadar. Malaikatnya jadi mulia, bahkan jadi pemimpin para malaikat. Itu gara-gara Quran semua. Ini tentu lahir gara-gara semangat Qurannya Pak. Semangat ingin memberikan kemuliaan pada Quran. Itu saya sepakat, oke, semangatnya bagus. Tapi harus proporsional dan adil Pak. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka Al-Baqarah 183, 184 Pak. Di situ disimpulkan, termasuk 185, di situ disimpulkan bahwa bulan Ramadan Allah pilih bulan itu sebagai bulan diturunkannya wahyu bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh Pak dapat wahyu di bulan Ramadan. Nabi Musa di bulan Ramadan. Nabi Ibrahim di bulan Ramadan, hatta Nabi Allah Muhammad dapat wahyu di bulan Ramadan. Jadi Ramadan sudah jadi langganan diturunkannya wahyu.
Jadi sudah mulia duluan sebelum adanya Al-Quran. Karena kan wahyu nggak cuma Quran, Pak. Ada Injil, itu kan wahyu dari Allah. Jangan lihat Injil yang sekarang, Pak. Injil di zaman Nabi Isa itu kan wahyu. Atau di zaman pasca Nabi Isa. Taurat itu kan wahyu. Zabur itu kan wahyu. Itu turun rata-rata di bulan Ramadan. Jadi sudah mulia duluan Ramadannya sebelum adanya Al-Quran. Bukan gara-gara Quran kemudian jadi mendadak mulia, Pak. Dari dulu sudah mulia. Malaikat Jibril, Pak, diutus ngasih wahyu itu di zaman Nabi Muhammad saja atau sebelum zaman Nabi Muhammad juga? Makanya waktu Nabi Muhammad datang ke Waraqah bin Naufal, Pak. Waraqah bin Naufal itu kan pamannya Khadijah binti Khuwailid, seorang pakar ahli kitab. Kata Nabi Allah Muhammad, diceritakan kronologis ketika beliau ketemu dengan satu sosok di gua Hira. Maka kata Waraqah bin Naufal, wallahi hadzan namus, inilah namus. Huwan namus, dialah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam, dan namus nama lain dari malaikat Jibril. Nabi Isa menyebut malaikat Jibril dengan Ruhul Kudus. Itu sudah langganan dari dulu, tukang nyampein wahyu, Pak. Dan dari dulu sudah jadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kenapa? Karena amanat wahyu yang Jibril alaihi salam bawa itu mengangkat derajatnya. Bukan hanya Quran, seluruh wahyu, Pak. Dan wahyu tidak hanya Quran gitu loh. Tidak hanya Quran. Kan ada wahyu-wahyu yang lain yang kita tidak bisa nafikan itu. Jadi gara-gara wahyu Jibril alaihi salam mendapatkan kemuliaan itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mungkin Pak, mungkin kalimat yang lebih tepat gini, Pak. Kemuliaan Ramadan digenapkan oleh Quran. Kemuliaan Jibril digenapkan oleh Quran. Maka Quran menggenapkan. Yang tadinya sudah sempurna, yang tadinya sudah mulia. Jadi tugasnya menggenapkan saja. Sama kayak kita, Pak. Kita ini mulia atau tidak mulia, Pak? Sebelum Quran ini mulia atau tidak mulia? Walaqad karramna bani Adam, dan Allah memuliakan anak-anak cucunya Nabi Adam. Kita dimuliakan, Pak. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kita ini sudah mulia. Bahkan fisik kita, Pak, penciptaan kita sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah sempurna, Pak. Tapi kalau tanpa Quran tidak genap kesempurnaan tadi, Pak. Maka Quran menggenapkan kesempurnaan kita. Jadi Quran itu lebih menggenapkan, Pak, bukan menyempurnakannya, menggenapkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kaitan dengan Quran, Pak, maka anjurannya adalah tilawah. Di zaman Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, kalau orang kemudian masuk di bulan suci Ramadan, itu rumah-rumah mereka kayak lebah, Pak. Kayak suara lebah. Kenapa, Pak, kayak suara lebah? Tadarus Quran, Pak, ya. Tapi yang tadarus bukan MP3, Pak. Yang tadarus bukan YouTube. Sekarang kan banyak gitu, yang tadarus YouTube. Yang punya rumahnya nggak tahu ngapain. Pokoknya nyala aja, Pak, tilawah. Orangnya nggak tahu ngapain. Ini di zaman Nabi itu orangnya, Pak, bukan TV-nya. Orangnya yang baca Quran. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini cara sukses, Pak, untuk memahami Ramadan. Kalau Bapak Ibu yang Allah muliakan hanya sebatas tilawah, itu proses tahapan awal, Pak. Karena lanjutan ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda. Untuk sampai hudal linnas harus dibaca, Pak. Harus dibaca. Maknanya harus dibaca, tafsirnya harus diambil, ibrohnya baru jadi hudal linnas. Sedangkan kita, Pak, bisa jadi baca Quran sering tetapi belum sampai pada titik hudal linnas. Karena aspek ini harus diperdalam, Pak, melalui bacaan tafsir dan tadabbur.
Makanya dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa sih nggak mau tadabbur? Ini pertanyaan Allah, Pak. Kalian nggak mau tadabbur. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati kalian ada penutup? Berarti orang yang tidak bisa tadabbur, Pak, hatinya tertutup. Itu logika sederhananya, Pak. Ustadz, nanti tadabbur itu bagaimana? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka biasakan ada targetan tambahan, Pak, sekarang bahwa tilawah ya itu jadi rutinitas. Di sini ada yang khatam 1 bulan 10 kali, Pak. Allah atau ke 5 kali lah khatam 5 kali, Pak. Masih malu alam. Kalau sekali mah ada ya. Masya Allah ada itu. 2 kali lah, 2 kali siap. 2 kali Pak, lumayan ya, 2 kali itu lah paketnya ya, ada paketnya. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, tilawah 2 kali khatam, Masya Allah Pak, itu sudah bagus. Tinggal tambahkan bagaimana supaya menjadi hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, karena di situ Pak letak isinya. Jadi jangan sampai kita muterin cangkangnya doang, sekali-kali nikmatin isinya, Pak. Dan isi dari Quran adalah hudallin nasi wa bayyinatim minal huda. Maka saya sarankan betul, Pak, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, buku tafsir terjemahan itu harus punya. Atau online boleh lah, Pak, online boleh gitu. Atau terjemahan langsung ada, boleh. Jadi kita baca ngaderes, Pak, ngaderes tafsir 1 halaman. Nggak usah yang berat-berat, Pak, yang sering kita baca saja dulu. Misalkan kita biasa baca surat Al-Ikhlas, ya Ikhlas saja dulu, Pak. Berapa kali hatam, ulang lagi, masih belum juga ketemu isinya, ulang lagi. Kalau perlu didiskusikan, diskusikan, Pak. Supaya apa? Karena hidayah inilah yang menguatkan orang melakukan ibadah, Pak. Bukan bacaan Qur'annya. Tapi hidayah yang kita dapatkan dari Al-Quran, sebuah kesadaran, Pak. Kesadaran bahwa oh ya Allah itu maha baik. Oh iya nikmat kita yang kita dapatkan sangat banyak. Oh iya ternyata Allah sangat berbaik hati memberikan kita kenikmatan Islam dengan tauhid yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kesadaran itulah yang menguatkan orang untuk beribadah, Pak. Karena orang beribadah atas dasar kesadaran jauh lebih lama daripada orang yang ibadah atas dasar paksaan. Jadi kalau sudah sadar selesai, Pak. Anak-anak sholat tapi berdasarkan kesadaran itu selesai, Pak. Bapak ibu ada di rumah atau tidak ada di rumah, anak-anak yang sudah sadar sholat tanpa harus ada orang tua. Tapi kalau anak-anak melakukan ibadah atas dasar orang tuanya nggak ada kemungkinan anaknya tidak sholat. Ada kemungkinan, Pak. Kenapa? Karena pertimbangan alasan sholatnya bukan karena Allah tapi karena orang tua. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, berarti menggapai hidayah itu penting untuk proses sukses dalam ibadah puasa Ramadan. Pastikan, Pak, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam puasa. Ustadz, bukankah kita sudah dapat hidayah? Sudah, Pak. Kita sudah dapat hidayah. Cuman ada yang bertahan lama dalam hidayah ini, ada yang mencong kanan mencong kiri dalam hidayah. Makanya kita kan doa gini, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaan saya, Pak, kita ketika bilang ihdinas siratal mustaqim, sudah atau belum di jalan yang lurus? Kan kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaan saya, waktu kita bilang kalimat itu, Pak, kita sudah atau belum masuk jalan yang lurus? Ada yang mau bilang belum, Pak? Belum atau sudah, Pak? Karena kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Sudah atau belum di jalan yang lurus? Sudah, Pak. Makanya dalam tafsir kalimat ihdinas siratal mustaqim, wafiqna atau wasbitna, tetapkan kami, kokohkan kami. Jadi bukan minta lagi dapat hidayah, Pak. Istiqomah dalam hidayah itu yang susah. Makanya kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz
thabbitna. Ya Allah, tetapkan hati kami, kokohkan. Karena bisa jadi hari ini dapat hidayah, besok lusa ngilang, Pak. Hari ini dorongan ibadah kuat, besok lusa hilang. Hari ini kuat Pak ibadah, bisa jadi besok lusa hilang. Dan itu yang dikhawatirkan oleh para sahabat zaman dulu, Pak. Sangat khawatir. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka pastikan ada bacaan yang lebih dalam, terutama tafsir untuk menguatkan kemampuan ibadah kita di bulan Ramadan. Yang ketiga Pak, tambahan bacaannya selain Quran adalah sirah para sahabat atau sirah Nabi kalau memang ada. Sirah Nabi prioritas, sirah sahabat kalau memang ada. Kenapa? Karena dari mereka kita akan belajar bagaimana puasa mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana sedekah mereka, dan bandingkan dengan kita Pak, di level mana kemudian kualitas mereka dengan kita. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu yang kedua Pak. Yang ketiga sebagai penutup, di dalam prakteknya Pak, nanti saat Ramadan tiba, pastikan setiap kita memiliki schedule-nya, memiliki tahapan targetnya. Saya ingin tanya dulu Pak, Ramadan 1442, berarti Ramadan kemarin Pak, dari angka 0 sampai 100 kira-kira nilainya berapa Pak? Dari 0 sampai 100 Ramadan kemarin itu nilainya berapa kira-kira? Ya. Itu jawaban monggo Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang disebutkan itu betul-betul demikian adanya. Kita kan husnudzon sama Allah. Husnudzon saja Pak ya, mudah-mudahan 100 lah gitu ya. Minim-minim 190 lah. Kenapa Ustadz harus ada pertanyaan kualitas Ramadan? Karena puasa kita Pak, puasa kita tidak hanya sekedar melaksanakan nahan lapar, nahan haus, tapi ada kualitas yang harus dijaga. Kok usah jadi berat lagi nih urusannya? Mudah Pak. Kenapa mudah? Karena kualitas ini mau ada Ramadan, tidak ada Ramadan pasti disuruh. Yang namanya punya kualitas dalam ibadah itu, mau bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pasti disuruh. Dan ini sudah jadi rutinitas, harusnya ibadah yang bagus. Maka Ramadan dianjurkan bagus, itu sudah ketentuannya dari sananya Pak. Dan setiap kita kan selalu pengen bagus. Saya kasih penjelasan Pak, kerja saja itu menuntut profesional. Itu baru kerja Pak. Kerja sama orang nih, kita dituntut profesional Pak. Datang pagi, pulang pada waktunya, tugas-tugas selesai, targetan tercapai. Kerja saja kita ngitung begitu Pak. Kenapa untuk ibadah nggak ngitung begitu? Kan bos kita lebih tinggi Pak dibanding bos yang ada di sini Pak. Mau pakai crazy rich yang mana? Mau pakai sultan yang mana yang mau dibandingkan Pak? Nggak ada lawan itu. Sampai Allah Pak ketika sudah mewafatkan seluruh makhluk. Ini Allah Pak mewafatkan seluruh makhluk, termasuk malaikat mautnya Pak. Malaikat pencabut nyawa pun mati. Kata Allah kepada malaikat pencabut nyawa, Jibril matiin, Israfil matiin, Mikail matiin. Nggak ada lagi Pak makhluk kecuali malaikat maut. Maka kata Allah, ente sekarang mati. Mati malaikat maut Pak. Nggak ada makhluk di semesta alam, nggak ada makhluk. Allah kemudian berfirman, mana yang sombong sini? Nggak ada yang jawab Pak. Nggak ada makhluknya. Mana yang belagu sini? Nggak ada Pak. Itu untuk menegaskan bahwa ini sultan di antara sultan yang ada. Raja di atas raja Pak. Maharaja itu Allah. Allah ingin tegaskan itu, nggak ada satupun makhluk yang bisa sombong di hadapan Allah. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, yang pertama kali dihidupkan siapa Pak? Yang paling pertama dihidupkan? Yang terakhir mati malaikat maut Israel. Yang pertama kali dihidupkan lagi? Kira-kira siapa Pak? Israfil. Kata Allah, Israfil hidup Israfil. Tiup Pak. Bahas semua makhluk
hidup akhirnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, nggak ada yang bisa melawan kewenangan kekuasaan Allah. Kita punya bosnya Allah, Pak. Masa urusan dunia, etos kerja diatur, schedule time diatur, timeline diatur buat Allah, kok enggak? Maka bulan Ramadan idealnya, Pak, kita punya hitung-hitungan itu, punya targetan-targetan, punya capaian-capaian yang harus kita lakukan. Bikin schedule-nya, Pak, bikin schedule-nya. Jadi biar terukur, dan ini biar kualitasnya bagus, Pak. Misalkan kita targetkan untuk sodakoh bulan Ramadan 1443 Hijriah berapa juta? Niatkan sekarang, Pak. 10, 20, 30, 5, 3, 2, 1, silahkan tentukan. Gak harus dilihat hitungan orang lain, hitungan kita saja, kira-kira berapa target kita sodakoh. Itu baru sodakoh, Pak. Zakat kan sudah kewajiban, itu nggak usah dihitung. Ini sodakoh yang dihitung. Target sholat malam kita, Pak. Target doa-doa kita. Target tilawah, tafsir kita. Target baca sirah kita. Target ngajak orang makan bareng, Pak. Iftar, kan itu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira berapa orang per hari? Jangan per hari lah, per pekan kalau memang susah. Jangan per pekan, sekali sebulan. Tapi kita punya agenda itu, Pak. Dibuatlah schedule agar semuanya terukur. Karena kita tidak tahu, Pak, rencana yang sudah kita buat hari ini, apakah bisa kita lalui semuanya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Pak. Tapi setidaknya rencana sudah dibuat, schedule sudah dibuat. Andai Allah memanggil kita untuk pulang, ya pulang. Tapi schedule ini tetap sudah dinilai. Karena sudah jadi schedule. Walaupun belum kesampaian. Yang penting bikin dulu, Pak, ada schedule-nya. Kalau zaman dulu tuh ada buku panduan, Pak, yang anak SD itu. Anak SD, Pak, ada taraweh, sholat, ya kan. Kita mah gak usah pakai checklistan begitu, Pak. Itu. Gak usah datang ke ustadz checklist dong, itu gak usah. Kita bisa nilai sendiri, Pak. Tapi yang penting kita punya schedule lebih terukur, Pak. Sekarang lebih terukur. Semuanya harus terukur. Biar kita kemudian tidak lost dalam aktivitas Ramadan. Setidaknya, Pak, targetan kita dari angka 100, minim-minim jatuhnya nih, minim-minim jatuhnya, nggak kesampaiannya. Ya minim-minim 80, Pak, kalau dari target 100. Nggak punya target, jatuhnya jauh, Pak, karena nggak punya target. Maka buatlah targetnya hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu targetnya, Pak, tidak tersurat, tapi praktek semua real itu, praktek Nabi. Nabi tidak pernah Ramadan lewat tanpa i'tikaf, kecuali di 3 keadaan. 1, perang Badar. 2, Futuh Mekah. Dan yang ketiga, ketika ada konflik dengan para istri Nabi. Nabi tidak i'tikaf, tapi diqadha di bulan Syawal. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Malam Ramadan i'tikaf 10 hari yang terakhir. Urusan sedekah, Nabi itu datang bulan Ramadan itu jawadun, sangat dermawan. Itu target Nabi, Pak. Jadi orang paling dermawan seperti angin yang berhembus, Pak. Masya Allah. Itu target-target Nabi, Pak. Kalau bahasa kasarnya, Nabi bikin target, Nabi bikin schedule gitu. Nah kita ngikutin, Pak. Ya nggak harus kayak Nabi banget, Pak. Ya mirip-mirip Nabi lah gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu yang ketiga, buatlah schedule semuanya, Pak, di format apa yang mau kita targetkan, apa yang mau kita capai. Sekalipun itu tidak tercapai nanti pada akhirnya karena kita disuruh pulang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi catatan itu sudah mulai di running, Pak, tertulis oleh malaikat. Bismillah lah itu. Allahu alam, kan kita enggak tahu umur, Pak. Sama sekali kita enggak tahu umur. Termasuk saya, Pak. Enggak tahu umur. Bisa jadi yang muda duluan, Pak. Enggak ada urusan dengan tua, dengan sakit, dengan apa kecelakaan tuh nggak ada urusan, mati ya mati. Kalau Allah sudah suruh pulang, pulang, Pak, itu nggak ada urusan gitu. Tapi kan masih sehat, ya Allah, pulang gitu. Tapi kan belum kecelakaan, pulang gitu. Kalau nyuruh pulang ya pulang, Pak, gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai pengakhir tertutup ini, pastikan, Pak, ini pastikan saat kita punya ibadah apapun yang kita lakukan, coba renungkan sebentar saja, Pak. Direnungkan sebentar. Apa dampak buat kita? Jangan dulu buat orang lain, Pak, kejauhan. Ibadah yang sudah kita kerjakan, apa dampaknya buat kita?
Saya breakdown nih Pak. Hadir di sini pastinya ada yang sudah melaksanakan Ramadan lebih dari 10 kali. Yang hadir di sini Pak, pasti ada yang sudah lebih dari 10 kali melaksanakan bulan Ramadan. 20 ada, 30 ada, 40 kali, 50 kali ada. Pertanyaannya Pak, apa dampaknya? Apa dampak buat kita kira-kira? Ya selain turun timbangan berat badan Pak ya, nanti kan Syawal naik lagi itu, Ramadan turun. Pertanyaan saya, apa dampaknya? Karena saya yakin ini saya yakin betul, ibadah yang Allah tetapkan pasti punya dampak, pasti Pak. Tidak mungkin nggak ada dampaknya, pasti punya dampak. Tinggal kita Pak, bisa nggak mendapatkan dampak dari ibadah yang kita lakukan. Misalkan Ramadan Pak, Ustadz alhamdulillah dengan seringnya Ramadan saya laksanakan full tiap bulan di tiap tahunnya, saya semakin sabar. Alhamdulillah, jadi naik makin sabar. Alhamdulillah Ustadz saya makin hemat, alhamdulillah. Itu kan dampak Pak. Nanti silakan direnungkan kira-kira dampak yang paling dekat untuk kita apa? Wallahu a'lam. Saya rasa itu dulu barangkali. Ada pertanyaan silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Daniel Barkah atas materinya pada pagi hari ini. Materi yang sangat bermanfaat, giat sukses mengoptimalkan ibadah Ramadan. Saya yakin kepada jamaah pasti penasaran ini untuk bertanya dan mempersiapkan pertanyaannya. Karena apa yang disampaikan adalah menjadi pengantar bekal kita nanti menghadapi ibadah bulan Ramadan. Kepada jamaah yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, dipersilahkan mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewajiban berpuasa ini kan bagi orang Islam atau Muslim. Tapi di Al-Baqarah ayat 183 kata-kata itu dimulai dari ayyuhallazina amanu. Jadi sepertinya pengertian ini seolah-olah wajib puasa itu bagi orang beriman atau Muslim yang mukmin. Bagaimana dengan orang Muslim tapi dia tidak mukmin? Kalaupun ada mukmin, mungkin mukminnya itu abu-abu. Nah, bagi mereka itu seandainya dia ikut tetap berpuasa, apakah puasa itu percuma atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu. Yang kedua, kama kutiba lalladzina min qablikum, berarti sebagaimana orang-orang sebelum kamu kan. Nah, ini orang sebelum kamunya itu tuh orang-orangnya bagaimana Ustaz? Apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini seperti Nabi Nuh, Ibrahim atau Musa, atau manusia yang lain lagi yang mungkin setia kepada para rasul sebelumnya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin khawatiman rahimakumullah, diskursus tentang iman, Islam, ihsan itu kan sudah dibahas oleh Nabi SAW dalam bentuk dialog dengan malaikat Jibril. Jadi pertanyaan pertamanya adalah akhbirni anil Islam, tolong jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjelaskan rukun Islam dari mulai syahadat sampai haji. Kemudian kata Jibril alaihi salam, akhbirni anil iman. Maka Nabi menjelaskan rukun iman, dari iman kepada Allah sampai kepada takdir. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Maka Nabi menjelaskan tentang definisi ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi definisinya Islam, iman, baru ihsan. Imam Ibnu Katsir Pak, ketika mentafsirkan surat Al-Hujurat ayat 14, Al-Hujurat ayat 14, kata Imam Ibnu Katsir, Islam itu lebih umum daripada iman. Jadi tidak semua orang Islam beriman. Dan iman lebih umum daripada ihsan.
Jadi tidak semua orang iman, seorang mukmin bisa sampai pada level ihsan. Jadi Islam lebih umum daripada iman, iman lebih umum daripada ihsan. Itu komentar Imam Ibnu Katsir. Makanya Quran memanggil orang-orang yang akan diajak puasa itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nggak cuma orang Islam, Mbak. Karena pada faktanya banyak orang Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak bisa melaksanakan puasa. Dan bukan karena udzur syar'i. Misal kita bulan Ramadan Pak main ke terminal coba. Di terminal kan banyak orang. Dan banyak yang juga tidak puasa. Gordeng-gordeng ditutup-tutupin Pak. Tapi kakinya berjejer. Itu kalau ditanya orang Islam. Makanya nanti penekanannya bukan sebatas Islam Pak, tapi harus iman. Karena kenapa? Iman itu lebih khusus Pak, lebih spesifik daripada Islam. Jadi urutannya gitu, Islam dulu, iman baru kemudian ihsan. Makanya Allah Azza wa Jalla memanggil ibadah Pak. Semua perangkat ibadah kayak kisos, perang, kemudian puasa, itu awalnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tadi saya sebut Pak surat Al-Hujurat ayat 14. Ini kronologis kenapa Imam Ibnu Katsir punya komentar kayak tadi Pak. Islam lebih umum daripada iman, iman lebih umum daripada ihsan. Ada orang Arab Badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab Badui gini Pak. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab Badui, saya sudah beriman. Nabi komentarin Pak, kata Nabi, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman. Kamu jangan ngomong beriman, kata Nabi. Walakin qulu aslamna. Ucapin saya sudah Islam. Bukan saya sudah beriman. Ini menegaskan Pak, iman lebih spesifik dibanding Islam. Jadi Arab Baduy imannya ditolak, Islamnya diterima. Jangan dulu bilang beriman, kata Nabi. Bilang Islam saja. Karena kata Nabi, kata Al-Quran tentunya, walamma yudkhilil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk dalam hatimu. Itu ucapan kepada si Arab Baduy. Nah ini saya kasih ilustrasi saja Pak. Ilustrasi ini. Kalau hari ini Nabi masih ada. Ini kalau, kan namanya kalau. Terus kita bilang, ya Rasulullah amanna. Rasul kami beriman. Kira-kira jawaban Nabi apa Pak? Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Kira-kira jawaban Nabi gimana? Karena iman itu lebih spesifik daripada Islam. Maka seluruh perangkat ibadah tidak hanya butuh Islam. Butuh yang punya iman. Orang yang batal puasanya Pak hari ini gara-gara bukan karena udzur syar'i ya, itu masalahnya di iman, bukan masalahnya di lapar, bukan masalahnya di perut, di iman. Imannya lemah. Kesimpulannya itu imannya lemah. Allahu a'lam. Yang kedua kaitannya dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat sebelum Nabi Muhammad secara ajaran sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena umat sebelum Nabi Muhammad menisbatkan ajarannya kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad secara ajaran sama. Ajarannya sama. Apa yang diajarkan Ibrahim, itu pula yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tahu dari mana? Quran surat An-Nahl ayat 123. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Summa auhayna ilaika." Dan kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya kamu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi Muhammad saja mengikuti ajaran, diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ajaran Nabi Muhammad ya sama dengan ajaran Ibrahim. Yahudi mengklaim Pak, kami mengikuti agama Ibrahim, tapi klaimnya disalahkan oleh Nabi Muhammad. Orang Nasrani mengklaim mengikuti ajaran agama Ibrahim, oleh Nabi Muhammad dikoreksi. Orang-orang Quraisy ngakunya itu mengikuti ajaran Nabi
Ibrahim. Oleh Nabi Muhammad dikoreksi. Bukan begitu ajaran Nabi Ibrahim, begini ajaran Ibrahim. Itu yang kita maksudkan jadi ajaran Islam. Wallahu a'lam. Jadi ya umat sebelum Nabi Muhammad ya umat-umat yang mengikuti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang menisbatkan nanti kepada ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Musa tetap kembalinya ke Ibrahim, Pak, karena Musa pun keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi semuanya nisbatnya ke Ibrahim. Wallahu a'lam. Makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kembali kepada era sebelum Nabi Muhammad yang beriman kepada nabi-nabi mereka masing-masing. Yang tidak beriman yang pasti nggak ngamalin. Sama kayak umat Nabi Muhammad. Yang kagak beriman nggak ngamalin. Selesai itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kita cukup. Bapak yang saya hormati, karena waktu pertanyaannya dipersilakan satu lagi ya. Silahkan Pak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas paparan yang tadi disampaikan sehingga kita bisa mencapai sukses dalam melaksanakan ibadah Ramadan nanti, puasa Ramadan. Amin. Ada yang masih saya ingin tanyakan berkaitan dengan awal Ustadz menyampaikan tausiahnya tadi terkait dengan mana yang lebih dahulu bulan Ramadan yang yang lebih utama atau Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an yang datang sehingga banyak kemuliaan di bulan Ramadan. Kalau saya boleh ilustrasikan, misal bulan Ramadan itu adalah suatu tempat. Nah, biasanya orang kalau mau menuju ke sana kan pengen tahu dulu ya, ini tempat apa, fasilitasnya apa, keutamanya apa, keindahannya apa dan sebagainya, sehingga dia berminat untuk ke sana. Nah, dengan bulan Ramadan ini, apakah kita perlu tahu atau bisa tahu sehingga gambaran Ramadan ini lebih detail lagi dan akhirnya begitu semangat ya untuk mencapai banyak kemuliaannya dari bulan Ramadan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Hadis doib memang ini, tapi Ramadan ini kan bulannya Allah Azza wa Jalla. Walaupun ini hadisnya hadis dhaif, tapi dijadikan sebagai di antara keutamaan bulan Ramadan sebagai bulannya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bulan Ramadan disyariatkan puasa di dalamnya. Tidak ada bulan yang diwajibkan puasa secara khusus, bahkan diwajibkan kecuali bulan Ramadan. Ini untuk menegaskan bahwa betapa mulianya Ramadan sampai ada syariat khusus di bulan itu. Sama seperti bulan Zulhijjah, ada syariat khusus melaksanakan ibadah haji. Maka Zulhijjah kan jadi utama karena ada syariat ibadah haji. Ramadan karena ada bulan Ramadan. Dan para ulama zaman dahulu, Pak, termasuk generasi sahabat, mereka memuliakan Ramadan, memuliakan Rajab, memuliakan Ramadan, dan kurang memuliakan Sya'ban. Itu praktek sahabat itu. Maka nanti Nabi memakmurkan bulan Sya'ban karena tidak dianggap atau tidak dijadikan bulan yang wah oleh para sahabat. Karena lebih fokus pada Rajab dan Ramadan. Karena memang ada ibadah puasa 1 bulan penuh di situ. Yang ketiga, Pak, fokus pada puasanya. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaim. Ada keutamaan, dua kebahagiaan bagi orang-orang yang puasa. Terutama spesifik di puasa di bulan Ramadan. Walaupun tidak harus puasa bulan Ramadan, Pak, tapi puasa di bulan itu sangat spesifik. Makanya farhatani, ada 2 kebahagiaan. Satu, indal fitrihi ketika dia iftar atau ketika Idul Fitri, makanya jadi bulan Ramadan di situ karena hubungannya dengan Idul Fitri. Yang kedua, ketika ketemu dengan Allah. Jadi orang yang memakmurkan Ramadan dengan puasanya itu punya hak untuk ketemu dengan Allah. Padahal ketemu dengan Allah itu nggak sembarangan orang. Saya kasih perbandingan, Pak. Nabi Musa, memang konteksnya dunia ini. Nabi Musa di surat Al-A'raf ayat 143 itu pengen lihat Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, lantaroni, ente nggak bakalan bisa lihat aneh. Ini level Nabi Musa, pengen lihat Allah, cuma di dunia memang kasusnya. Itu nggak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Jadi untuk melihat Allah ini perkara yang mahal, very very expensive, sangat mahal. Tidak semua penghuni surga bisa lihat wajah Allah. Orang puasa ada momen ketemu Allah, dan momennya farhatani, bahagia, happy. Karena bisa jadi ada banyak orang yang ketemu dengan Allah Azza wa Jalla tetapi tidak bahagia. Bisa jadi tidak bahagia. Fataral mujrimina musyfiqina, orang-orang yang punya dosa ketakutan ketika ketemu dengan Allah. Apalagi ketika melihat catatan amalnya, itu di surat Al-Kahfi ayat 49. Sampai ketakutan, gemeteran. Ini bahagia ketemu dengan Allah. Kita bisa bayangkan Pak, ketemu dengan Khalik, dengan zat yang maha, segala-galanya maha, tapi kita dalam keadaan happy. Farhatani lis-shaim. Dan pertemuan ini Pak, kalau kita kemudian buka literatur tambahan yang lain, kata Allah Azza wa Jalla, seluruh amal anak Adam itu buat mereka, kecuali puasa. Kenapa puasa ini jadi spesial? Kata Allah, Pak, ini hadis qudsi, wa ana ajzibihi, saya yang bayar langsung. Gak pakai perantara, gak pakai yang lain-lain, pokoknya saya langsung, Pak, ketemu bayar langsung. Gimana, gak seneng Pak? Biasanya kalau ngasihnya dikit kan diwakilin Pak, tapi kalau ngasihnya gede bayar langsung. Berapa pahala yang akan Allah berikan gara-gara kita puasa Pak nanti? Wallahu a'lam. Unlimited, besar, nggak bisa kita bayangkan. Pokoknya besar saja. Dan itu langsung wa ana ajzi bihi. Sampai spesialnya Pak, spesialnya Allah sediakan surga khusus yang dikenal dengan pintu surga khusus yang dikenal dengan pintu Ar-Rayyan. Khusus bagi mereka yang rajin puasa. Gak sampai di situ Pak, Allah Azza wa Jalla mengcreate, karena syarat masuk surga itu adalah diampuninya dosa. Syarat masuk surga Pak itu diampuninya dosa. Maka Allah membuat sebuah formula bahwa Ramadan adalah momen orang menghilangkan dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang masuk bulan Ramadan tapi saldo dosanya masih segitu-gitu aja, rugi Pak orang itu. Sangat rugi Pak. Ramadan sudah ada, Ramadan sudah dinikmati, Ramadan sudah berlalu, kok saldo dosanya masih belum berkurang, itu rugi betul. Karena kata Nabi, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Ramadan ke Ramadan itu kifarat dosa di antara keduanya Pak. Jadi sangat penting untuk bisa menikmati bulan Ramadan sampai sukses. Apa suksesnya? Dosa dihilangkan. Ini hadis dhaif Pak. Saya sampaikan di hadis dhaif, tapi pesannya penting ini. Nabi naik mimbar Pak. Mimbar Nabi itu kan undakan 3 ya, undakan 1, 2, 3. Di undakan pertama Nabi bilang amin, undakan kedua Nabi bilang amin, undakan ketiga Nabi bilang amin. Masing-masing bilang amin. Sahabat gak ngerti kenapa Nabi bilang amin. Selesai semuanya lah itu, sahabat nanya Rasul kenapa tadi bilang amin. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ini hadis dhaif. Artinya di sebagian ulama menghukuminya hadis dhaif. Kata Nabi, di undakan yang pertama Jibril berdoa. Kata Jibril alaihi salam, celakalah, terlaknat orang yang jika dia melalui bulan Ramadan tapi dosanya tidak berkurang. Naik lagi ke undakan kedua, kata Jibril, celakalah, terlalatnya orang jika masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya tapi tidak bisa menjadi wasilah masuk surga. Dan yang ketiga, terlaknatlah orang, celakalah orang jika mendengar namamu wahai Muhammad, orang itu tidak berkenan sholawat. Jadi ini walaupun doif ya, artinya bahwa bulan Ramadan jadi momen menghapuskan berbagai dosa. Mumpung bulannya Pak, mumpung bulannya, maka maksimalkan tilawahnya, doanya, itikafnya, mintanya, biar dosa kita betul-betul rontok sudah. Dan kalau dosa sudah habis, itulah syarat dakhalal jannah. Syarat dakhalal jannah. Bukan karena amal soleh, karena dosanya yang sudah tidak ada. Kata Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, orang itu masuk surga bukan karena amal solehnya. Sahabat protes, Pak Rasul, bukan karena amal soleh kita masuk surga? Kata Nabi, bukan. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga wahai Rasul. Wala ana, termasuk saya. Saya juga nggak akan masuk surga tanpa dengan amal soleh saya. Sahabat bingung, Pak, gimana ceritanya ini? Orang kok bisa masuk surga tapi tidak melalui amal soleh, atau amal soleh tidak bisa menjamin masuk surga? Kan logikanya ngapain amal soleh?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa maghfiratihi, kecuali Allah tolong kita dengan rahmat dan maghfirahnya. Maghfirah itu dosanya dimaafkan. Rahmat itu continue dalam ibadah. Orang yang continue dalam ibadah atau kebaikan dan di dosanya dihapuskan, dimaafkan oleh Allah, syarat dakhul jannah. Maka bulan Ramadan sayang Pak, cuman sebulan dalam 1 tahun. Saking pentingnya bulan Ramadan dalam menghapuskan dosa dengan keutamaan-keutamaan tadi, dalam kitab Lataiful Ma'arif ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, 6 bulan sebelum Ramadan para sahabat gelisah. Para sahabat mengisinya dengan doa-doa yang luar biasa Pak. Karena mereka berharap betul 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berharap betul mereka bisa sampai di bulan Ramadan. Sampai nangis-nangisan Pak. Hanya pengen sampai di bulan Ramadan. Karena ibarat ini apa ya, laundry gitu. Laundry, tempat dosa itu dicuci, dibersihkan, terus kita pengen ke situ Pak. Dan kita mohon ya Allah sampaikan karena kita bisa bersih di situ doang gitu. Sampai Pak beres Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, selama 6 bulan itu mereka gelisah. Nangis-nangisan, gelisah. Kenapa kehilangan Ramadan? Yang mereka khawatirkan adalah Ramadan sudah lewat, kira-kira dosanya berkurang gak ini? Ramadan sudah lewat, kira-kira keutamanya dapat gak nih? Dan itu gelisah para sahabat, sampai muka mereka murung gitu, nangis-nangisan karena khawatir Ramadan sudah berlalu tapi tidak melahirkan apa-apa. Kalau kata orang Sunda itu capek gawe teka pake, banyak kerja tapi enggak kepake. Maka Ramadan bagi para ulama salaf sedemikian jadi momen penting, baik 6 bulan sebelumnya atau 6 bulan sesudahnya. Saking pentingnya Ramadan itu sampai mereka betul-betul extraordinary Pak. Kita cek misalkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi lah terutama, kalau mau masuk buka puasa itu kan udah pada bikin lapak Pak. Itu sampai rebutan orang untuk bisa makan di tempat beliau. Misalkan saya punya lapak, saya rebutan orang. Jadi mereka rebutan nyari orang buat makan di tempat yang dia punya. Sesemangat itu Pak di bulan Ramadan. Beres Ramadan hilang. Hilang. Nanti pertanyaannya apa dampak buat kitanya itu sebetulnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, keutamaan Ramadan tadi itu bagian dari yang perlu kita cari Pak, perlu kita buka literaturnya dalam banyak Quran, dalam banyak hadis terutama, agar kita ketemu keutamaan Ramadan ini. Dan saya rasa dalam sirah nabawiyah, sirah sahabat juga ada bagaimana keseriusan orang-orang dalam melaksanakan ibadah puasa. Makanya silahkan dibuka kembali, dikaji kembali. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran penting dari para sahabat tentang Ramadan memberikan dorongan motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan itu semakin menambah motivasi dan kekuatan kita untuk mensukseskan Ramadan 1443 Hijriah. Selesai itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.